Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Olivia Zahra dengan NPM 20110600111 dari kelas 5C, dan yang saya hormati Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan pengertian evolusi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud evolusi? Jadi, evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama, hingga jutaan tahun untuk merubah dirinya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sedangkan berdasarkan arahnya, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu ada evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang kemungkinan dapat bertahan hidup, misalnya evolusi yang terjadi pada burung finch. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi yang kemungkinan menjadi punah, misalnya evolusi dinosaurus. Kepunahannya tidak hanya terjadi karena semakin mundurnya struktur dan fungsi, tetapi dapat pula terjadi karena perkembangan struktur yang melebihi proporsinya. Dan berdasarkan skalanya, perubahan evolusi terbagi menjadi 2, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Adanya makroevolusi ini dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Sedangkan mikroevolusi adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Kemudian berdasarkan hasil akhirnya, evolusi dibagi menjadi 2, yaitu ada evolusi divergent dan evolusi convergent. Jadi yang dimaksud dengan evolusi divergent yaitu merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Sedangkan evolusi convergent merupakan proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis yang sama dari nenek moyang yang sama. Misalnya ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat, tetapi hiu termasuk ke dalam pistil sedangkan ikan lumba-lumba termasuk ke dalam mamalia. Selanjutnya, sejarah evolusi. Teori yang pertama yaitu ada teori resolusi Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi, di mana Aristoteles ini merupakan filosofis pencetus berasal dari Yunani. Teori pemilihan yang dikemukakan dikenal dengan teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama kali di bumi adalah benda mati atau tidak hidup yang terjadi secara spontan. Misalnya ikan dan katak yang berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, dan belatung yang dihasilkan dari daging yang membusuk. Prinsipnya, teori Aristoteles ini menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup dari habitatnya, dari akar yang sederhana menuju tahap yang lebih rumit. Kemudian yang kedua yaitu ada teori pemulihan Empedokles pada tahun 435 sampai 495 sebelum Masehi, di mana Empedokles ini merupakan seorang filosofis Yunani yang menyetujui kehidupan yang berasal dari lumpur hitam yang mendapatkan sinar matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya peran hidup yang kemudian berkembang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam. Kemudian ada teori komunikasi Anaximander pada tahun 500 sebelum Masehi. Sama berbicara dengan Aristoteles, Anaximander merupakan seorang filosofis asal Yunani. Di dalam teorinya menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup yang mirip dengan ikan dan sedang memperbaiki prosesnya. Kemudian yang keempat ada teori pemulihan Conde Buffon pada tahun 1707 sampai 1788. Buffon ini menganjurkan bahwasanya melibatkan variasi-variasi yang terjadi karena variasi alam sekitar diwariskan sehingga terjadinya perubahan variasi. Kemudian yang kelima ada teori evolusi Ernest Darwin pada tahun 1731 sampai 1802. Ernest Darwin merupakan tokoh berkembangan Inggris yang membantah teori tentang Lamarck, dan dalam bukunya yang berjudul Zoonomia, dalam teorinya ia mengemukakan tentang yang terjadi karena
bagian fungsional terhadap rangsangan yang diwariskan. Kemudian yang keenam ada teori pemulihan George Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832, di mana ia tidak memberikan kontribusi tentang apapun, hanya saja Cuvier ini mendukung teori catatropsim yang menyatakan bahwa perencanaan hidup setiap sastra tidak ada hubungan kekerabatan karena setiap strata terbentuk akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kemarau panjang. Jika strata lenyap oleh bencana, akan muncul strata baru dengan hidup baru yang berpindah dari daerah lain. Dari fosil hasil temuannya, Cuvier dapat menemukan makhluk hidup di lapisan bumi paling atas dan sangat berbeda dengan makhluk hidup di lapisan bumi paling bawah. Kemudian yang ketujuh ada teori pemulihan Sir Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875, di mana Lyell merupakan penelitian dari Skotlandia yang mengemukakan pendapatnya tentang pembahasan dalam buku Prinsip-prinsip Geologi yang menyatakan bahwa perubahan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedelapan yaitu ada teori pemulihan Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1892, di mana dia menjelaskan bahwasannya perkembangan hidup merupakan tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada pada puncak perkembangan tersebut. Dalam artian, tidak akan ada lagi koleksi hidup yang akan muncul dan tergantung di koleksi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Lamarck mengemukakan pendapatnya tentang menyetujui yang terdiri atas 3 poin, yaitu yang pertama, lingkungan memiliki kepentingan pada ciri dan sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat terbentuk akan diwariskan ke keturunannya. Dan yang ketiga adalah organ yang sering digunakan akan tumbuh besar dan organ yang jarang digunakan akan berkurang atau penyusut atau pendek. Contoh yang diberikan Lamarck yaitu jerapah. Teori Lamarck ditentang oleh Remus. Remus beranggapan bahwa leher jerapah ada yang pendek dan ada yang panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada teori pemulihan Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Sebagai bapak evolusi, berikut ini ide-ide Darwin yang berdasarkan hasil pengamatan yang diajukan pada pemilihan kedua tokoh. Yang pertama yaitu tidak ada individu yang sama antara satu individu dengan individu yang lain, memiliki perbedaan dalam satu yang sama dan ada yang berbeda. Kemudian setiap populasi akan meningkat karena memiliki kemampuan bereproduksi. Selanjutnya, populasi tidak akan terus bertambah. Ada faktor pembatas yang mengontrol kenaikan jumlah makanan dan predasi. Kemudian jumlah individu baru yang lahir lebih banyak daripada individu yang dapat bertahan hidup. Selanjutnya, persaingan antara individu muncul dalam mendapatkan makanan dalam upaya pertahanan hidup. Dan yang terakhir, adanya seleksi alam berhasil individu harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Individu yang lolos seleksi akan dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifatnya kepada kemenangannya. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan pengertian evolusi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.